Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas ayat 43. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan baca hadis tentang larangan meminta jabatan dan memilih meninggalkan kepemerintahan jika tidak fardu ain bagi dirinya atau adanya kebutuhan yang mendesak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas ayat 43. Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan kepemimpinan, sebab jika kamu diberi jabatan kepemimpinan bukan karena meminta, maka kamu akan ditolong. Namun jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Apabila kamu telah bersumpah atas suatu sumpah, lalu melihat ada yang lain lebih baik, maka lakukan yang lebih baik dan bayarlah kafarat untuk sumpahmu." Muttafaqun alaih. Penjelasan hadis. Hadis ini sebagai dalil larangan untuk meminta jabatan kepemimpinan, dan siapa yang memintanya maka ia tidak akan ditolong. Demikian pula jabatan kepemerintahan yang lainnya. Ibnu Muzir meriwayatkan dari Anas secara marfu, barang siapa yang meminta jabatan sebagai hakim dan meminta bantuan untuk mendapatkannya dengan penuh ambisi, maka ia akan ditelantarkan. Dan siapa yang dipaksa untuk menduduki jabatan, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya untuk menolongnya. Hadis ini menerangkan tentang sunnahnya membayar kafarat sumpah dan melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Baqarah 224. Demikian bacaan hadis pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa memahami hikmahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.